Stop, cukup. Saya tahu persis bagaimana rasanya. Sampai kapan kamu harus pura-pura tidur saat telepon berdering? Karena takut itu penagih. Sampai kapan kamu disiksa? Stres cicilan setiap bulan. 3 tahun lalu, saya adalah Anda, gaji UMR, tinggal di kota besar, dan dikejar-kejar debt to income, rasio yang mematikan. Saya bangun setiap pagi dengan rasa sesak di dada. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena tahu bahwa uang saya sudah habis, bahkan sebelum tanggal gajian. Itu adalah penderitaan finansial kronis. Tujuan video ini bukan membuat Anda kaya raya dalam semalam. Itu omong kosong. Tujuan kita hanya satu, mencapai ketenangan finansial, yaitu kondisi di mana kita bebas dari kecemasan cicilan, dan saya nekat membuktikan. Dengan gaji UMR pun ini sangat mungkin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah 3 langkah nekat yang menyelamatkan saya, yaitu strategi tebas akar utang untuk membereskan masa lalu. Kedua, metode budgeting 30/40 yang UMR friendly, dan yang paling penting, kunci ketenangan abadi yang melindungi uang Anda. Siap? Mari kita mulai dari titik sakitnya. Mengapa gaji UMR selalu terasa kurang? Kebanyakan orang menyalahkan angka gaji. Gaji saya kecil, jadi wajar susah menabung. Itu diagnosis yang salah. Masalah sebenarnya adalah LTV, lifetime value, hutang konsumtif Anda. Kita terbiasa mengambil keputusan finansial 30 detik. Beli ini sekarang. Tapi membayar konsekuensinya selama 3 tahun. Kita terjebak dalam siklus membayar masa lalu. Inilah momen nekat yang mengubah hidup saya. Saya ingat momen ketika saya harus memohon pinjaman ke bos untuk menutupi biaya sewa. Saya ditolak bukan karena bos jahat, tapi karena saya tidak pernah terlihat bertanggung jawab. Saat itu, saya sadar, ketenangan finansial bukan dicapai dengan gaji besar. Prinsip dasar ketenangan adalah ketenangan finansial. Membayar diri sendiri terlebih dahulu, bukan membayar cicilan bank. Bank akan baik-baik saja tanpa uang Anda hari ini, tapi jiwa Anda, ketenangan Anda tidak bisa menunggu. Kita harus nekat memprioritaskan keamanan internal kita. Pilar pertama, tebas akar utang. Ketika gaji Anda UMR, Anda tidak punya waktu untuk berdebat antara metode snowball atau avalanche. Kita harus fokus pada satu hal, menghancurkan utang konsumtif, berbunga tinggi yang menyedot energi psikologis. Langkah 1, audit total cicilan. Ambil pulpen sekarang dan hitung semua cicilan kecuali KPR, cicilan kartu kredit, pinjol, paylater, motor baru, semua. Kemudian, hitung debt to income ratio DTI. Anda total cicilan dibagi gaji bersih. Jika gaji Anda UMR DTI Anda, idealnya harus di bawah 30%. Jika DTI Anda 40%, 50%, atau lebih, Anda sedang menuju kehancuran. Ini alarm merah. Jangan bohongi diri sendiri dengan berpikir, masih bisa diatasi. Langkah 2, menghancurkan utang terkecil. Snowball. Mento. Dengan gaji UMR, kemenangan psikologis itu mahal harganya. Kita butuh momentum. Daftar utang Anda dari yang terkecil dan alokasikan semua sumber daya untuk melunasi utang terkecil itu secepatnya. Begitu lunas uang pembayaran, utang itu dialihkan ke utang berikutnya yang terkecil. Ini akan membangun mentalitas pejuang. Dan ini bagian kontroversialnya. Tips ekstrim UMR. Jika aset Anda, misalnya motor atau mobil, menghasilkan cicilan, bukan pasif income, maka jual dan downgrade. Lebih baik naik angkutan umum atau motor tua yang lunas daripada tidur nyenyak di atas kasur cicilan. Ketenangan Anda lebih berharga daripada status sosial sesaat. Jangan pernah takut terlihat miskin di mata orang lain. Jika itu berarti Anda kaya,
Di mata bank Anda sendiri, tebas akar utang selesai. Sekarang, bagaimana kita memastikan kita tidak kembali ke lubang yang sama? Jawabannya ada di pilar kedua, budgeting. Anda mungkin pernah dengar metode budgeting 50, 30 per 20. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan. Bagi kita yang bergaji UMAR di Jakarta, Surabaya, atau Medan, metode ini adalah lelucon yang menyakitkan. 50% saja tidak cukup untuk sewa dan makan. Kita butuh solusi UMR friendly. The power of 3. Ini adalah formula budgeting nekat yang saya terapkan. Fokus pada pengamanan diri. Pertama, 30% kebutuhan pokok. Ini harus sangat disiplin. Sewa, makan, transportasi wajib. Jika biaya sewa Anda melebihi angka ini, Anda harus pindah atau cari side hustle yang serius. Kedua, 30% utang atau cicilan. Ini batas maksimal yang diizinkan sistem nekat ini. Jika lebih dari 30%, Anda harus kembali ke pilar 1, yaitu tebas utang. Dan inilah kunci ketenangan kita. 40% tabungan dan dana darurat. Anda tidak salah dengar, 40%. Ini wajib, bukan 20%. Mengapa 40%? Karena di level gaji UMR, Anda harus cepat membangun benteng pertahanan. 40% ini bukan untuk liburan. Ini adalah biaya untuk kualitas tidur Anda. Untuk mencapai 30 per 40, Anda harus kejam terhadap pengeluaran siluman. Itu adalah biaya langganan yang tidak pernah Anda pakai. Atau kebiasaan jajan kopi harian yang menggerogoti Rp30.000 per hari. Setara dengan Rp900.000 per bulan. Itu sepertiga gaji UMR. Mulai hari ini, setiap kali Anda ingin jajan, tanyakan, apakah ini lebih penting dari ketenangan tidur malam saya? Setelah Anda memangkas pengeluaran siluman dan mendisiplinkan 30% kebutuhan, Anda akan menemukan bahwa 40% ini mungkin dan 40% inilah yang kita alokasikan secara otomatis saat gaji masuk, dan itu membawa kita ke pilar terakhir. Pilar ketiga ini adalah perlindungan anti kegagalan. Mekanisme pertahanan otomatis, kunci ketenangan abadi adalah mengunci uang Anda sebelum Anda sempat melihatnya. Begitu gaji masuk, transfer 40% ke rekening yang beda bank tanpa kartu ATM, atau paling ideal, rekening digital yang membutuhkan proses verifikasi untuk penarikan. Jadikan proses menabung itu otomatis dan proses mengambil uang itu susah. Ini adalah strategi nekat agar kita tidak khilaf. Dana darurat adalah peredam stres terbaik di dunia. Target awal Anda bukanlah 6 bulan gaji. Itu terlalu jauh dan membuat frustrasi. Target kita nekat level UMR adalah 1 bulan. Biaya hidup lengkap. Setelah itu, naikkan ke 3 bulan. Begitu Anda mencapai 1 bulan, biaya hidup, Anda akan merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah dana darurat terpenuhi, sisa 40% itu bisa dialokasikan ke investasi mini UMR level. Kita bukan mencari untung besar. Kita mencari perlindungan nilai uang. Pilihan paling rendah risiko, reksadana pasar uang atau emas digital. Itu stabil, mudah diakses, dan berfungsi sebagai tabungan yang terlindungi dari inflasi yang mengerikan. Terakhir, Anda harus kuat menghadapi tekanan sosial. Ketenangan versus gaya hidup. Teman-teman Anda mungkin gajinya 2 atau 3 kali lipat. Mereka akan beli motor baru, liburan, dan memamerkannya di media sosial. Tugas Anda adalah berdisiplin menolak gaya hidup yang tidak sesuai UMR. Ketika mereka bertanya, mengapa Anda tidak ikut nongkrong di kafe mahal? Katakan saja, saya sedang sibuk membangun ketenangan finansial saya. Prioritas saya berbeda. Ketenangan finansial sejati bukan tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi seberapa besar kendali yang Anda miliki atas uang yang Anda miliki. Ini adalah mindset nekat
untuk memutus rantai penderitaan finansial. Saya menerapkan sistem ini. Gaji saya tidak naik drastis, tapi kualitas tidur saya tak ternilai harganya. Saya bebas dari kecemasan. Saya tidak lagi takut notifikasi penagih. Ingat, 3 langkah nekat kita. Pertama, tebas akar utang tanpa ampun, terutama hutang konsumtif. Kedua, terapkan budgeting 30-40 dan jadikan 40% sebagai prioritas utama. Dan ketiga, kunci uang Anda secara otomatis untuk membangun dana darurat. Sekarang, ini tantangan untuk Anda. Bulan depan, saat gaji masuk, terapkan metode 30-40 ini, bahkan jika hanya 50% dari gaji Anda. Audit utang Anda dan nekatlah untuk menjual satu barang yang menjadi beban. Tulis di kolom komentar, "Saya nekat." Jika Anda siap memulai perjalanan ketenangan finansial ini. Ceritakan tantangan terbesar Anda. Saya akan membacanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk tips manajemen uang UMR lainnya. Terima kasih sudah berani nekat. Sampai jumpa di video berikutnya.